Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya, memilih dan percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus, Kau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya. Ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Syukur, amin. Meskipun doaku tak terjawab, oh, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Oh, yang merasakan pertolongan Tuhan katakan, berkali-kali Kau menolong kami. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong kami. Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia, Yesus setia. Mari sekali lagi angkat pujian dari awal. Kita bangkit berdiri saudara. Meskipun dalam keadaan apapun kita saat ini saudara, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap ini iman kami Tuhan. Kami mau tetap percaya, mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh,
katakan, berkali-kali Kau menolong kami. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong kami. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Bapa, kami mengucap syukur. Berterima kasih seberapa banyak kami yang ada. Tuhan, kami hadir di rumah-Mu. Kami buka hati kami, mohon pertolongan Tuhan untuk mengisinya dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, untuk kami berjalan di dalam hidup hari demi hari, supaya kami hidup memuliakan Engkau dengan hidup kami yang sederhana ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan pemberitaan firman siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Kita judul siang hari ini, temanya kita adalah badai di saat tenang. Badai di saat tenang. Mari kita baca Lukas 8:22 sampai 26. Lukas 8 ayat 22, 26 sampai 26. Kita baca berganti-gantian ya. Jadi Anda buka, Anda punya Alkitab ya, karena banyak orang yang tidak membaca Alkitab. Jadi kalau diminta baca Alkitab, ya paling tidak seminggu sekali ada baca Alkitab di gereja. Baik, kita baca sama-sama. Saya ayat 22, Anda 23, kita bergantian. Sudah dapat ya? Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Terus, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Terus, Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Kita baca lagi ayat paralelnya di Markus 4:35-41. Markus 4:35-41. Kita baca dari 37 deh. Jangan kita lompat saja. 37. Sudah, saya 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus, Pada waktu itu Yesus sedang tidur di tanah sebuah hilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus, Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? ya sampai situ. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang Anda dan saya baca baru-baru itu ceritanya begini. Ya, ceritanya begini. Tuhan Yesus waktu sudah pelayanan, dia berkata kepada murid-muridnya, ayo kita ke seberang, ke danau. Di danau Galilea, ayo kita ke seberang. Ya, bagi yang sudah pernah ke danau Galilea, itu danaunya besar sekali. Ya, danaunya besar sekali.
Dari sini kita tidak bisa lihat seberang, kita cuma bisa lihat samar-samar di seberang, ya. Padahal itu di danau, ya. Baik, kemudian mereka bertolak ke seberang, ke danau. Mereka ada di sini, ya. Mereka ke seberang ke tanah, menuju tanah orang Gerasa, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan yang tenang itu, karena laut danaunya tenang, Yesus tertidur di buritan. Buritan itu di bagian belakang, ya. Yesus tertidur di situ. Lalu dikatakan sekonyong-konyong turunlah tofan, angin yang kencang sekali. Dan dikatakan sehingga perahu itu kemasukan air. Dan dikatakan mereka berada dalam bahaya, ayat 23. Jadi perahu itu masuk air, lalu mereka dalam bahaya. Bahaya karena apa? Karena bisa tenggelam. Di ayat paralelnya kita baca di ayat 37 Markus tadi dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi cocok, ya. Kalau cuma kemasukan air ciprat-ciprat enggak apa-apa, ya. Tapi ini penuh dengan air, jadi sudah dalam bahaya. Jadi kita sudah mengerti, ya, setting ceritanya itu seperti apa. Lalu dikatakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya guru-guru kita binasa. Ya, cepat bangunkan dia, Tuhan Yesus. Guru-guru kita binasa. Di ayat paralel dikatakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa, tanda tanya. Ya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, begitu, ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, maka datang ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, danau itu menjadi teduh. Perhatikan ayat 25. Ayat 25 lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya, di ayat paralelnya dikatakan, lalu ia berkata kepada ayat 40 ayat paralelnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus bilang, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai situ. Jadi, kalau Anda dan saya baca kisah ini, kita mengerti bahwa ini murid-murid mengalami badai pada saat mereka taat pada perintah Tuhan. Sekali lagi, kalau orang mengalami badai pada saat dia melanggar firman Tuhan, seperti Yunus, dia melanggar firman Tuhan, kita masuk akal, betul? Gara-gara kamu itu tidak turuti firman Tuhan, hidupmu kacau balau, betul? Hidupmu penuh badai, karena kamu tidak turut firman Tuhan. Tetapi yang baru kita baca, firman Tuhan berkata, badai pun bisa datang pada saat kita melakukan firman Tuhan. Ayat 22 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Betul toh? Mereka melakukan firman Tuhan toh? Tuhan bilang ayo kita ke seberang, mereka ikut. Betul? Jadi mereka ikut firman Tuhan, tetapi badai tetap datang. Ya, jadi ini menjadi peringatan bagi Anda semua. Anda kadang-kadang orang Kristen komplain sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah giat di gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah mengembalikan perpuluhan, saya sudah bikin ini dan itu. Mengapa ini terjadi? Betul? Sering kita begitu kan? Mengapa ini terjadi Tuhan? Ayat yang baru kita baca memberitahu kepada Anda dan saya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Tetapi ada maksud Tuhan, nanti kalau kita bedah pelan-pelan, kita ada maksud Tuhan melalui ini semua. Ya, baik. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya melayani Tuhan, saya dulu aktif, ya, di gereja aktif, lalu kaum muda, lalu saya selesai kuliah, gembala saya yang tua, yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, itu memilih saya jadi majelis waktu itu. Saya langsung jadi sekretaris majelis. Tahun 1990. Ya, waktu itu saya baru lulus 89, dia langsung tahun 90 berkata, "Kamu jadi majelis." Saya majelis paling muda waktu itu. Belum tahu apa-apa.
Setelah itu mohon maaf ya, ini di atas bagi saya pelayanan firman Tuhan itu bukan untuk kesombongan ya. Jadi jika saya memberitahu itu motifnya bukan sombong, tetapi motifnya memberitahu kepada Anda bahwa di dalam kelemahan kita, pekabaran Injil yang kita kerjakan, yang diberitakan dari atas mimbar, itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan. Sebab firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu bukan tentang fasilida. Orang kalau fasilida bisa saja bicara di sini. Segala macam dia bisa bicara, Anda bisa terpesona. Betul? Orang fasilida. Tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Rasul Paulus memberitahu kepada kita, pemberitaan firman adalah tentang kuasa. It's about power. Kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan yang menyertai orang yang bicara. Paulus berkata, aku bermegah di dalam kelemahanku. Betul? Orang yang seperti Anda dan saya, kalau kita lemah, kita tidak mau orang lain tahu. Betul? Tetapi Paulus mengajar kita, justru kita harus bermegah di dalam kelemahan kita. Kenapa? Karena di dalam kelemahan kita, Tuhan dipermuliakan. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi saudaraku, waktu saya dipilih menjadi diaken, menjadi anggota majelis, sampai sekarang jemaat di tempat saya itu tidak mau kasih saya turun. Ya, 3 tahun, 4 tahun, masa ke majelis habis, minta lagi sama saya, terus. Sampai minggu lalu saya baru dilantik jadi majelis. Apa yang saya dapat dalam pelayanan sepanjang itu adalah, perhatikan. Jika Anda dan saya melakukan firman Tuhan, Anda dan saya tidak bebas dari badai. Tidak bebas dari badai. Anda dan saya tidak bebas, tidak berarti Anda mengikut Tuhan semua enak-enak, senang-senang. Tidak. Tetapi di dalam pelayanan saya, melayani jemaat-jemaat, saya bisa melihat bahwa jika anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengalami badai, begitu badai selesai, dia terbang lebih tinggi. Amin. Dia terbang lebih tinggi. Dia seperti anak sekolah yang masuk ujian. Betul? Badai itu ujian. Setelah ujian selesai, diperiksa dan dia lulus, dia akan naik kelas. Betul? Jadi orang Kristen jangan pernah takut masuk di dalam badai. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, aku menyertai kamu. Betul? Aku menyertai kamu. Baik. Apa Pak hubungannya dengan sini? Baik, kita akan belajar. Danau Galilea, kalau Anda dan saya belajar geografis dari Danau Galilea, saya pernah ke Galilea, ke danau ini, ya, ke danau ini, di sana. Itu danau itu ada di dalam cekungan permukaan, dia di bawah permukaan laut. Jadi laut itu danau ada di bawah, kira-kira 200 meter dari permukaan laut, danau itu, ya. Kemudian dia ada di patahan Jordan Rift Valley. Jadi kalau orang belajar geologi, dia tahu itu ada patahan di situ, dan patahan itu membuat danau itu turun. Kira-kira 200 meter di bawah laut, permukaan laut. Lalu dikatakan laut itu, danau itu sekelilingnya itu dikelilingi oleh gunung. Di utara ada Gunung Hermon. Gunung Hermon kira-kira 2.800 meter di atas permukaan laut. Jadi dia dari puncak sampai ini kira-kira 3 kilo tingginya dari Hermon. Perbedaan elevasinya. Lalu di sebelah itu utara, di sebelah barat itu ada di sebelah barat itu ada dataran tinggi Golan, ya, Golan High. Golan High itu kira-kira 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi tinggi juga. Jadi ini danau kayak mangkok begitu di bawah. Ya. Kemudian di sebelah baratnya itu ada Bukit Galilea, 400 meter di atas laut. Jadi dia menjadi seperti mangkok, seperti corong. Lalu gunung-gunung ini ada dia punya lembah-lembah, dan lembah itu angin lewat di situ. Ya, angin dari Bukit Hermon yang dingin
Bukit Hermon itu di atasnya ada salju. Ya, angin yang dingin itu bisa lewat di lorong-lorong itu dan menjadi seperti diamplifikasi, diperkuat. Ya, jadi orang-orang yang tahu fisika, belajar fisika, ada namanya efek Bernoulli. Efek Bernoulli itu dia melewati celah-celah sempit, angin itu makin kencang di situ. Ya, itu namanya efek Bernoulli. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu betul, bukan karangan. Anda di sini bilang, oh saya itu di danau, saya hidup sehari-hari di Danau Poso misalnya, yang paling dekat dengan sini, atau Danau Tondano misalnya. Di mana pernah ada badai Pak di danau? Tidak. Di sana badai bisa terjadi sewaktu-waktu, sekonyong-konyong, karena posisi-posisinya itu. Jadi di lembah-lembah itu anginnya pelan saja akan berubah menjadi angin yang kencang sekali. Bisa sampai 50 km per jam anginnya. Ya, baik. Karena juga ada perbedaan antara suhu dari Bukit Hermon, Gunung Hermon dan itu. Di sana ada dikatakan angin Sarkie. Anda boleh googling. Apa itu angin Sarkie? Silakan cek. Nah, saudaraku, jadi kita sudah mengerti bahwa badai ini betul terjadi. Dan badai ini ditakuti oleh murid-murid Tuhan yang notabene adalah nelayan yang paling ulung, yang hidupnya ada di situ. Mereka tahu bahwa danau ini memang sering badai. Tetapi waktu ini mereka takut sekali karena mereka tahu mereka bisa tenggelam. Oke, mereka bisa tenggelam. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu mereka tahu mereka mau tenggelam, mereka langsung kasih bangun Tuhan Yesus. Mereka bilang apa? Tuhan, kau mau kami binasa kah? Begitu. Tuhan, kamu mau kami binasa kah? Engkau tidak peduli kah? Ya, ayat paralel tadi dikatakan, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, kepada kalian pertanyaan bebas. Jika mereka tidak membangunkan Tuhan Yesus, apakah perahu itu bisa tenggelam? Saya tanya. Tuhan Yesus bobok ya, tetap bobok di situ, tetap tidur. Lalu badai datang. Mereka ini murid-murid Tuhan sudah bingung. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus tidak bangun, perahu bisa tenggelam tidak? Tidak. Kalau tenggelam, viral itu. Ya, viral itu pasti. Di TikTok muncul Tuhan Yesus tenggelam di Danau Galilea. Kalau dulu sudah ada TikTok. Betul? Tapi saya yakin tidak tenggelam. Ada cerita lain. Bisa mengerti? Tetapi ini memberikan Anda dan saya sebuah gambaran tentang hidup Anda dan saya. Ketika kita masuk di dalam badai, engkau cari Tuhan. Apakah Tuhan ini marah? Tuhan Yesus marah dibangunkan? Tidak. Tuhan Yesus tidak marah kalau dibangunkan. Tidak. Dia tidak bilang, kamu tidak tahu saya lagi bobo enak-enak. Begitu? Tidak. Tuhan Yesus bangun, dia langsung hardik angin, hardik ombak. Selesai. Lalu ketika semua sudah selesai, dia berkata begini. Di manakah kepercayaanmu? Betul? Simple. Terus di ayat paralelnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika Anda dan saya masuk di dalam badai hidup yang engkau menganggap itu berat sekali sehingga hidupmu bisa tenggelam, ya, engkau sudah bilang ini dulu saya pernah alami begini, tapi ini kok badainya keras sekali ini, badainya saya sudah tidak sanggup. Saudaraku, boleh contoh kepada murid-murid, datang kepada Tuhan, dan memang kita cuma bisa datang kepada Tuhan. Kita cuma bisa datang kepada Tuhan, undang Tuhan datang di dalam perahu hidup kita. Karena kalau ada Tuhan Yesus di dalam perahu hidup kita, maka hidup kita tidak mungkin tenggelam. Engkau bisa mengalami badai, engkau perahumu bisa penuh air, tetapi tidak mungkin tenggelam. Amin. Amin. Jadi saudaraku, mari minta Tuhan, datang kepada Tuhan,
Saya tidak tahu persoalan apa, tetapi saya yakin setiap orang ada persoalan hidupnya. Ada persoalan hidup kita, ada. Biar dia enak sekali, biar dia hebat sekali, biar dia kaya sekali, biar dia sangat tenar. Kalau tidak ada persoalan, tidak ada itu bintang film yang bunuh diri. Betul? Artis-artis Korea, di puncak ketenarannya, mereka bunuh diri. Kenapa? Karena mereka juga ada persoalan. Bukan cuma kita. Bukan cuma kita yang kecil-kecil. Saudaraku, jadi engkau tidak bisa berkata, oh hidupku biasa saja. Saya biasa. Ya, hidupku tidak ada istimewa. Saudaraku, nanti kita akan lihat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Baik, jadi kita sudah mengerti jika persoalan datang, itu persoalan memang datang kepada semua orang. Jika engkau merasa perahu hidupmu sudah penuh dengan air, undang Tuhan dan minta Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan berdoa, dengan lutut, pakai lutut kita untuk berdoa. Pakai lututmu untuk berdoa, ajak suamimu, istrimu, anak-anak, mari kita berdoa sama-sama, gandengan tangan. Ya. Ada seorang teman saya berkata waktu dia dalam kondisi yang begitu sulit, dia minta istrinya doa sama dia. Istrinya tidak mau doa. Istrinya tidak mau berdoa. Ini semua kesalahanmu. Kalau kita bangkrut, ini salahmu. Istrinya tidak mau berdoa. Dan dia berdoa sendiri. Dan Tuhan tetap dengar doanya. Dan Tuhan tetap bikin mujizat dalam hidupnya. Dan dia tidak jadi bangkrut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jika ada istri kita, suami kita, kita bisa gandeng anak-anak kita, mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan. Bahkan engkau boleh berdoa, Tuhan, kau tidak tahukah saya bisa binasa? Kau tidak pedulikah? Dan saya mau memberitahu Anda bahwa itu Tuhan terima. Tuhan tidak marah-marah. Waktu engkau berkata, Tuhan, engkau tidak peduli saya bisa mati kah? Keluarga aku, tidak. Tuhan tetap, sebab dia Bapa kita, ya, dia Bapa kita. Terus, baik saudaraku, kita sudah sampai di ujung. Waktu perahu tidak jadi tenggelam, mereka kemana? Saya tanya. Mereka ke tanah orang Gerasa. Untuk ketemu siapa? Tuhan Yesus ini mempertaruhkan hidup murid-muridnya kena badai untuk pergi ketemu siapa? Satu orang gila. Dia pergi ketemu satu orang gila di ujung sana. Betul? Guru agama saya yang saya senang sekali, dia suka kasih cerita ini waktu saya masih SMA. Dia bilang, Tuhan Yesus pergi ketemu satu orang gila babi. Dia bilang begitu. Nah itu kata gila babi itu nempel terus di kepala saya. Dia pergi ke satu tempat untuk ketemu orang gila yang dirasuk legion itu. Dan di situ ada babi 2000 dikorbankan di situ. Betul? Sekarang pertanyaan saya. Karena untuk satu orang ini, Tuhan pergi ke seberang. Betul? Waktu selesai engkau dan saya melewati badai, jangan lupa, ada target utamamu tetap. Ada misimu. Ketika murid-murid Tuhan selesai melewati badai, semua sudah tenang, mereka tidak bilang, Tuhan kita balik yuk ke Kapernaum lagi. Enggak kan? Mereka terus maju. Kenapa? Karena misinya belum selesai. Misinya harus ketemu orang gila babi itu tadi. Dan orang gila itu diubah menjadi pekabar Injil. Seluruh area Dekapolis itu 10 kota. Dekapolis itu menjadi Kristen gara-gara orang gila babi. Satu orang. Itu. Kalau Anda baca sejarahnya. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jika hidupmu keluar dari badai, ingat, Tuhan ada misi untuk kamu. Ada tujuan untuk kamu. Tuhan tetap kasih kamu tujuan.
Kenapa kamu keluar? Sebab tujuanmu ada. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan itu apa saya tidak tahu, tapi engkau bisa tahu. Waktu saya keluar dari keadaan saya yang enak, oh ternyata saya harus ketemu ini orang, menyelamatkan dia, bersaksi kepada dia, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sukses melewati badai bukan hanya untuk kita. Ceritanya itu bukan hanya untuk kita, tetapi harus kita bagikan kepada orang, menguatkan orang. Jika kalau kita dengar begitu, kita dengar, oh si siapa, oh ceritanya kesaksian bagus ya, Tuhan tolong apa. Betul? Kita kadang-kadang begitu toh. Saudaraku, jika Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga menolong kita. Amin. Amin. Jika Tuhan menolong siapa engkau kenal, engkau boleh berkata, Tuhan tolong saya juga seperti engkau tolong dia. Betul? Kenapa? Karena bapaknya dia dengan bapakku sama. Betul? Bapak kita sama. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa cuma saya yang dapat begini susah? Tuhan, kenapa dia kau tolong dia, kau tidak tolong saya? Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, apakah engkau bersama Tuhan di dalam badai itu sehingga engkau bisa keluar? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah hampir sampai di ujung khotbah saya. Saya ingin membagi cerita, kesaksian dari anak saya. Saya sudah minta izin dari dia dan dia sudah memberi izin. Apa yang saya beri kesaksian ini bukan, sekali lagi, bukan untuk kehebatan. Anak saya yang pernah bersaksi sini, si Billy itu, yang sulung ya. Anak saya dua-dua ada di Jerman ya, sekolah. Yang paling yang sulung, si Billy itu sudah selesai S1 ya, sudah bachelor dia science ya. Kemudian adiknya itu baru masuk ya, dia ambil teknik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau dua-dua ini ditolong Tuhan secara luar biasa. Tetapi saya cuma akan fokus kepada satu ya. Billy yang pernah bersaksi sini itu bukan orang super. Dia bukan anak super ya. Dia juga banyak kekurangan. Jadi waktu saya minta izin sama dia, saya mau bawa kesaksiannya dia bilang, "Papi, jangan cerita saya punya kesuksesan, ya, saya tidak sukses. Jangan, saya tidak jadi orang hebat. Saya bukan orang hebat. Saya banyak kelemahan." Saya bilang, "Betul. Justru papi mau beritahu kepada kamu kelemahanmu. Supaya apa? Supaya jemaat bisa tahu bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan tolong kamu. Ya, bukan karena kekuatanmu." Nah, saudaraku, dia juga banyak kelemahan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertengahan Februari awal tahun, pertengahan Februari, saya terima telepon dari dia, maminya juga dia telepon, "Papi, saya dipecat dari perusahaan." Kaget saya, ya, karena dia itu sudah lulus, dia lulus dan dia bekerja di tempat dulu dia part time. Waktu dia kuliah dia sudah part time di sebuah lab, karena dia memang scientist ya di situ, dia biologi. Dia di hire, kemudian begitu dia lulus, dia diberikan tawaran untuk boleh kerja sebagai full time di sini. Lalu dia lanjut dan gajinya dinaikkan, ya sesuai full time. Tetapi Februari dia telepon saya dan maminya, dia bilang, "Papi, saya dipecat." Waduh, kaget, kami kaget betul-betul. "Kenapa? Kamu bikin salah apa, nak? Kamu sudah bikin salah apa?" Dia bilang, "Papi, saya tidak bikin salah apa-apa." Jadi ceritanya begini, ya. Waktu dia sudah diberikan kerja, dia sudah taken kontrak di perusahaannya. Lalu sekarang visanya kan dia visa pelajar dulu toh. Sekarang harus ubah visanya menjadi visa kerja. Karena dia sudah bukan pelajar lagi, dia boleh bekerja. Betul? Nah, lalu dia urus semua karena visanya sudah hampir habis, dia perbarui untuk visa kerja. Lalu kirim semua dokumen ke imigrasi, ya, kantor imigrasi. Kantor orang asing, lalu diproses. Tapi dia mendapat email dari kantor itu berkata begini, "Kami tidak bisa
proses visamu. Kami tidak boleh proses visamu karena gajimu di bawah standar gaji. Bisa mengerti? Jadi misalnya pemerintah berkata gajinya sekian, ternyata karena kontrak kerja harus dikirim. Kontrak kerja dia digaji di bawah. Lalu imigrasi bilang, mana itu alamat kontak perusahaanmu? Kasih kita akan telepon perusahaan. Jadi pemerintah telepon perusahaannya. Dan perusahaannya itu ditegur. Karena mereka menggaji orang asing di bawah standar. Dianggap itu mungkin perbudakan kali. Ya, atau eksploitasi tenaga asing. Ya begitu. Jadi dibawa. Jadi perusahaan itu dipaksa harus menaikkan. Kalau kamu mau kerjakan ini orang, kamu harus naikkan sesuai standar pemerintah. Lalu akhirnya berapa lama Billy dipanggil. Ya dia dipanggil oleh HRD. Kamu tidak bisa kerja di sini, kami pecat. Karena kami tidak bisa kasih naik kamu punya gaji sesuai pemerintah. Kami ini kena tegur dari pemerintah, ya, karena kami memberi kamu gaji terlalu rendah di bawah pemerintah. Akhirnya dia dipecat, bukan karena dia bikin salah, tapi karena ini. Alasannya adalah kalau kami kasih naik kau punya gaji, semua teman-temanmu yang sudah lama kerja juga harus naik gajinya, ya. Jadi kamu diberhentikan. Lalu dia berhenti. Waktu berhenti, atasan langsungnya, kepala labnya itu marah dengan manajemen. Kita sudah susah-susah didik orang, kenapa mau dikasih berhenti? Teman-temannya mau demo, kenapa? Baru ketahuan bahwa gaji mereka kurang semua. Ya toh? Begitu. Tapi tidak jadi. Oke, sampai situ. Lalu dia cari kerja. Di Jerman keadaan tidak baik-baik saja. Ya, sekarang susah cari kerja. Berbulan-bulan cari kerja, ada cari kerja, melamar, interview, dia terlalu overqualified, ya. Kita cuma cari tenaga supermarket. Kamu sarjana biologi, nggak bisa diterima di sini. Kamu mau gaji kamu berapa? Lalu nggak bisa karena dia overqualified. Di tempat lain dia underqualified karena mau terima S2 dia belum S2, dia cuma S1. Jadi terjadi bolak-balik seperti itu, ya. Satu kali dia telepon saya, "Papi, saya mungkin diterima, tapi di perusahaan rokok." Waduh, saya bilang, "Janganlah. Kamu di perusahaan rokok bagian apa?" "Saya bagian pengujian toksikologi, pengujian racun." Waduh, saya bilang kalau bisa jangan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, walaupun dia perlu kerja tapi Tuhan tolong, jangan di perusahaan rokok. Ya, saudaraku, akhirnya cerita waktu itu perusahaan rokok mengiming-imingi gaji sangat tinggi. Dia perusahaan rokok berkata, "Kita ini perusahaan yang banyak uang, jangan takut." Ya, begitu. Tapi akhirnya tidak jadi. Lalu akhirnya dia di interview lagi di sebuah lab, ya, lab untuk, lalu dia diterima di situ. Wah, dia sudah senang. Tapi saya dapat kerja, ya. Tapi waktu itu sudah berbulan-bulan, ya, sudah berbulan-bulan uang tabungannya yang dia tabung sejak dia part timer itu habis, ya sudah habis. Saya harus membantu dia dari Indonesia. Karena perbedaannya kurs terlalu besar, kita ini sulit, ya, terlalu berat. Di Makassar, dia punya sewa apartemen, kamar kecil, ya, cuma satu kamar, itu harganya per bulan sama dengan di Makassar itu kamar 2 kamar itu 1 tahun, ya, jadi biaya sewanya, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu dia sudah senang, dia diterima. Lalu ceritanya belum selesai. Ini plot twist, ya. Belum selesai ceritanya. Makin gawat ceritanya. Ini sudah diterima, ya, sudah diterima. Tapi perusahaan sini bilang, kami terima kalau kamu ada visa kerjamu keluar. Kamu langsung saya terima. Karena sudah cocok. Gajimu sudah oke, kita sesuai. Tapi pemerintah bilang begini, ini visa tidak boleh keluar kalau tidak ada kontrak keluar dari sebelah sana. Orang Jerman itu sangat-sangat birokratis. Kalau ini barang dipindah dari sini ke sana, itu tugasnya si A. Lalu ada si B datang, dia bilang, "Oh gampang Ji, gampang ini, saya pindahkan ke situ." Itu si B bisa dapat teguran. Karena dia mengerjakan tugas yang bukan dia punya. Bisa mengerti?
Itu orang Jerman kakunya seperti itu. Jadi sebelah sini bilang kamu akan dapat visa kerja kalau di seberang sana perusahaanmu kasih itu kontrak. Perusahaan bilang di sini kamu kontrak keluar kalau visamu datang. Bingung toh? Bingung. Jadi dia sudah bolak-balik di situ sementara masa visa sisa sedikit. Dia pergi ke sana tidak dilayani, ikut saja peraturan. Peraturannya begitu kamu kerjakan. Bingung. Lalu sisa 3 hari visanya habis. Sisa 3 hari. Dia telepon kepada saya dalam kondisi panik. Papi bagaimana ini? Sisa 3 hari apa yang mau kita kerjakan? Saya bilang begini sama dia, Tuhan beri hikmat. Begini saja, besok kamu ke kantor visa. Pagi-pagi sebelum orang datang, kamu datang di resepsionis. Jadi dia belum sibuk, kamu sudah nongol di situ. Kamu ceritakan kamu punya masalah di situ. Dia bisa bantu. Dia bilang tidak bisa papi, saya sudah berkali-kali datang seperti itu, saya dimarah di situ, saya dimaki-maki di situ. Saya bilang kamu sudah berdoa toh? Kami sebagai orang tua saya dengan mamimu sudah berdoa, adikmu juga berdoa. Sekarang saatnya kamu pergi melangkah ke sana. Oke, dia sambil marah-marah. Papi tidak tahu orang Jerman seperti apa dan seterusnya. Oke, besoknya dia pergi seperti saya kerjakan. Lalu orang resepsionis itu tidak tahu bagaimana, dia kasihan sama dia. Dia bilang, oh begitukah? Ini, coba segera hubungi ini, email cepat ini orang. Dia langsung email pakai HP-nya waktu itu. Dan anehnya, biasa email itu dibalas 2 minggu. Anehnya begitu dia selesai email, belum selesai dia keluar, itu emailnya balasannya datang. Oke boleh, sekarang urus sekarang di sini. Dia langsung hubungi ke sana, tidak sampai 1 jam atau mungkin paling lama 2 jam, suratnya keluar. Suratnya keluar langsung dia kirim langsung ke perusahaannya dia, karena perusahaannya juga tinggal 3 hari waktunya untuk nunggu dia punya visa. Perusahaannya langsung terima itu HRD-nya, langsung juga dijawab saat itu juga. Jadi dia dalam waktu setengah hari beres urusan berbulan-bulan. Padahal harusnya lama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang berkata, kebetulan saja, ini kebetulan. Tetapi saya dan istri saya selalu menganggap, dan dia juga, ini mujizat Tuhan. Ini mujizat Tuhan. Tuh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika mujizat ini terjadi dalam hidup saya pribadi, keluarga saya, ini cerita mujizat juga bisa terjadi pada Anda. Bisa. Jangan Anda dengar orang lain punya mujizat, lalu Anda tidak ingin. Pingin dong Tuhan jawab mujizatmu, betul? Memberi mujizat dalam hidupmu. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, jika orang lain ditolong, saya pun ditolong oleh Tuhan. Betul? Supaya apa? Supaya iman Anda dan saya bertumbuh. Kita jangan cuma dengar firman, tidak melakukannya. Tetapi kita mengalami firman. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama sebagai ayat penutup. Mazmur 27 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 1. Sudah semua dapat? 1, 2, 3. Tuhan terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayo 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan menguatkan Anda dan saya. Menguatkan Anda dan saya. Ya, menguatkan Anda dan saya. Hidup kita masih panjang. Kita masih berjuang banyak. Kita berjuang untuk kehidupan kita. Jangan pernah takut. Berdoa kepada Tuhan. Ya, kita masih hidup panjang. Kita berdoa kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang kita kasihi. Tuh.
Dengan harapan apa? Dengan harapan Tuhan dengar dan jawab doa kita. Ya, dan percayalah Tuhan berkata, di manakah kepercayaanmu? Itu sebuah pertanyaan untuk Anda dan saya. Mujizat bisa terjadi jika engkau percaya kepada Tuhan. Ya, kalau belum terjadi, belum waktunya Tuhan. Percaya saja, percaya terus sampai Tuhan membuat mujizat. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, ref. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, di dalam kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami tetap berharap kepada-Mu. Kami tetap mencari Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, jawaban satu-satunya di dalam badai ini adalah berlindung di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih buat Immanuel yang Kau janjikan kepada kami Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk tetap percaya kepadamu. Walaupun doa kami belum dijawab, walaupun apa yang kami minta belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan seluruh permintaan kami di dalam nama-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, beri kami tetap percaya, beri kami tetap iman untuk tetap berdoa, karena kami tahu Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan menjawabnya satu kali kelak tepat pada waktunya. Tolong kami Tuhan, seberapa banyak dari kami, siapapun kami adalah anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami, sehingga ketika Tuhan menolong kami bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan baik, Tuhan membuat mujizat. Kalau orang lain ditolong, saya pun ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan hidup kami di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.